Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini keadaan kita baik-baik saja. Allah melimpahkan kepada kita karunia keimanan ya, dan kesehatan, sehingga kita dapat kembali bersama dalam majelis yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berbicara ya, terkait dengan di antara problema kehidupan ya, di mana ini sering melanda pikiran-pikiran manusia ya, tidak terkecuali juga menimpa di antara kita ya. Tema ini ya, untuk apa kamu keluhkan kepada manusia ya. Karena memang tema ini penting untuk kita ketahui secara saksama ya. Untuk apa? Untuk memperkuat sisi ketauhidan kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa-siapa yang jiwanya semakin kuat ketergantungannya kepada Allah, maka dia akan memiliki jiwa yang kuat ya, tahan banting. Dan jiwa-jiwa seperti inilah jiwa yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim ya, bukan jiwa yang rapuh ya. Kita ketahui orang-orang yang tidak beriman, mereka memiliki jiwa yang rapuh. Sekalipun kelihatan secara fisik mereka itu sehat, badannya tinggi besar, kekayaannya melimpah, tetapi hati mereka rapuh karena mereka tidak memiliki pijakan yang kuat ya, sandaran yang kuat kepada Tuhannya. Umahat yang dirahmati ya, seperti yang kita tahu bahwa otak manusia itu punya kecenderungan untuk berpikir negatif dengan apa yang mereka hadapi ya. Jadi kalau ditimpa sesuatu, pikirannya pun selalu membawakan perkara itu kepada perkara negatif ya. Dari pemikiran negatif, maka orang akan melihat sisi kehidupannya itu adalah sesuatu yang sering menyebalkan ya, tidak mengenakkan ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun mulai mengeluh ya kan, mulai mengeluh. Apa saja bisa dikeluhkan, dari perkara-perkara yang jangankan besar ya, yang kecil-kecil pun bisa dikeluhkan ya. Nah, jika mengeluh ini menjadi kebiasaan bagi setiap kita ya, maka
itu akan bisa mendatangkan berbagai macam dampak negatif kepada diri. Ya. Sudah terasa ya, artinya kemana kita akan berbicara ya arahnya. Perhatikan, orang yang sering mengeluh, ya, orang yang sering mengeluh, kemungkinannya dia akan dalam kehidupannya akan sering merasa mudah lelah. Padahal kalau hidup ini dibawa ke arah negatif, ya rasanya apa yang nggak bisa kita keluhkan, semuanya kita keluhkan. Ya. Keluar rumah macet aja muncul kan, rasa kesal, ngeluh, macet pun di mana-mana macet. Boros lah ini BBM, ya. Waduh telat lah. Baru urusan macet. Apalagi yang lain? Dompet menipis. Nah, waduh masih tengah bulan, dompet udah mau kosong, ya, ngeluh. Ya. Kebanyakan belanja di awal bulan, tengah bulan sudah menipis. Ya. Apalagi anak-anak nakal, ya. Anak kecil ngerepotin, sudah besar nakal lagi, ya, gangguin orang tua, ya. Kadang-kadang perlu penting keluar, kendaraannya dibawa lari semana. Apa yang keluar? Keluhan. Banyak perempuan-perempuan di sana, ya, tidak di sini, insya Allah, ngeluh suaminya terlalu miskin, ya, pendapatannya terlalu kecil. Ngeluh dia, ngeluh sama tetangga. Ya, kamu ini enak yuk, suamimu bergaji besar, begini. Kalau suamiku, gaji ini aja nggak cukup. Dia mengeluh. Ya. Apalagi kalau suaminya lagi marah-marah sama dia, pasti mengeluh. Tetangga jutek, mengeluh. Apalagi hujan terus setiap hari, mengeluh, ya, karena sepatunya banyak putih warnanya, jadi merasa udah kotor, ya, mobil nggak bisa bersih, dan hal-hal lain yang kecil-kecil itu mudah dikeluhkan. Ya. Apa yang terasa? Jiwa menjadi lemah, ya. Menatap kehidupan tuh rasanya nggak plong, ya, sempit dada. Itu akibat dari keluhan, ya. Belum lagi stres pun meningkat, ya. Orang yang banyak mengeluh, ya, hormon yang memunculkan stres itu menjadi meningkat, ya. Hormon stres, efek kesehatan pun jadi memburuk. Biasanya orang kalau dipenuhi dengan keluhan, ya, marah, kecewa, itu, ya, bisa menyebabkan dia sulit tidur, ya. Pikirannya kacau, ya, bahkan sakit kepala, ya, bisa jadi darah tinggi, terlalu banyak pikiran. Oleh karenanya kata Nabi SAW, di antara untuk mengukur karakter seseorang itu kan ada 3. Di antaranya kita tahu karakter aslinya orang itu kalau kita pernah jalan bareng sama dia, sapar sama dia. Di waktu sapar dengan dia itu dia banyak ngeluh nggak? Kalau dia banyak ngeluh, panas nian pun, waduh gini, itu menunjukkan artinya bagus, karakternya nggak bagus. Ya, jadi jangan katakan, aku sudah paham karakter dia. Karakter seseorang bisa diketahui dengan lebih dekat itu ketika melakukan sapar sama dia, atau melakukan kongsi dagang, bertransaksi, dia bisa dipercaya tidak? Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang bilang, Ustadz, kami nggak ngeluh, kami cuma curhat. Ya, kan beda, ya. Beda nggak mengeluh dengan curhat? Ya. Beda dong, ya, harus beda, gitu. Iya, beda. Ada perbedaannya, ya. Ada perbedaannya, tapi dekat juga kemirifannya.
Kalau mengeluh, ya secara definitif orang yang melontarkan pernyataan-pernyataan, ya, keluhan ke hal-hal yang dia tidak sukai dan tidak memiliki tujuan tertentu, tidak memiliki capaian dari penyelesaian. Sedangkan curhatan, ya, kalau curhatan, ada sebagian orang memberikan curhatannya itu tentunya menginginkan sebuah solusi, ya, menginginkan sebuah penyelesaian, ya. Jadi kelewatan kalau orang mau curhat tapi nggak menginginkan penyelesaian. Aku mau curhat deh, tapi nggak menginginkan solusi yang diajak curhat itu. Kalau gitu curhat saja sama kucing, curhat saja sama pohon kayu, karena kan nggak butuh penyelesaian. Kalau curhat sama orang tapi nggak butuh penyelesaian, buat apa? Ya, nggak ada manfaatnya, nanti malah kemana-mana. Ya, tapi banyak orang menyimpan keluhan itu menyebabkan tentunya kita sering mencari tempat di mana kita bisa menumpahkan keluhan-keluhan itu, ya. Atau kita mencari orang lain untuk bisa menerima keluhan atau curhatan hati, ya. Dan ini hal yang paling banyak melanda kaum Hawa, ya. Kaum Hawa, kaum Adam juga ada, tapi kalau dilihat dari presentasinya, maka kaum Hawa adalah kaum yang sangat butuh, ya, menyampaikan curhatan hatinya, ya. Nah, kita akan kupas, ya, lebih mendalam. Sampai di mana sih kalau diukur di neraca Islam, curhatan yang bagaimana sih yang boleh dan sangat tidak layak misalnya, ya. Karena hukum asalnya, ya umahat, mengeluhkan banyak perkara, mengeluhkan banyak kesulitan kepada orang lain, itu sebenarnya menunjukkan indikasi ketauhidan seseorang itu lemah, ya, lemah. Kenapa? Karena dia lupa kepada zat yang mentakdirkan apa-apa yang menimpa dirinya itu. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, termasuk beban-beban yang kita rasakan, itu sebenarnya adalah takdir yang telah Allah tetapkan dan Allah ketahui, ya. Oleh karenanya, sampai-sampai para salaf dulu mengatakan, ya, banyak orang seperti dia marah-marah dengan takdir Allah yang menimpa dirinya, ya, dengan meluapkan kekesalan dan kekeluhannya kepada manusia lainnya, ya. Dahulu ada seseorang datang kepada di antara para ulama, ya. Ketika mereka mengeluhkan ini dan itu, maka dia pun segera dinasehati. Dikatakan, apakah engkau akan mengeluhkan zat yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu? Berarti maksudnya, ketika orang mengeluh, itu kan berarti dia mengeluh, itu kan dia mengeluhkan sesuatu yang datangnya dari zat yang menyayangi dia, yakni Allah. Karena Allah sudah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Allah kan menyayangi kita 100%, sebab apapun Allah menyayangi kita. Itu sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Allah lebih mencintai hambanya daripada seorang ibu mencintai bayinya. Lalu kita mengeluhkan, ya, diri kita kepada orang lain, yang orang lain itu belum tentu mencintai kita. Berarti kita sedang mengeluhkan seolah-olah ini perbuatan zat yang menyayangi kita kepada orang yang tidak menyayangi kita, ya.
Jadi bisa memunculkan kemarahan, rasa tidak syukur, rasa marah ya, kepada orang yang belum tentu benar-benar menyayangi kita. Nah, zaman ini zaman yang lebih parah lagi ummahat ya. Zaman di banyak orang mengeluh sampai dia nggak ngerti apa target keluhan itu, kecuali hanya mengikuti kebiasaan dan kecenderungan negatifnya. Misalnya orang mengeluh di media sosial, apa aja dia keluhkan di media sosial. Oh, dia sedih, pasang status sedang sedih ya. Dia marah sama suami, dia pasang status. Mau kau aja pun yang bener, egois banget. Nah, ini masangnya di status. Orang tahu semua bahkan. Jadi orang rumah tangganya sedang warna biru, hijau, kuning, merah, tahu semua. Bayangkan itu apa maksudnya? Membuat keluhan-keluhan seperti ini. Dan kita katakan ya, kalau terjadi seperti ini, inilah sebodoh-bodohnya manusia. Bahkan dia nggak tahu mengeluhkan sama siapa, sama manusia semua. Di antara manusia-manusia yang membaca keluhannya itu adalah orang yang benci sama dia, yang marah sama dia, yang menyenangi kalau dia tertimpa sesuatu yang jelek. Dia malah sampaikan. Ini kebodohan yang luar biasa ya. Jadi orang bodoh itu memang dia selalu mengeluhkan ya apa yang menimpa dirinya kepada manusia. Coba kejadian baru-baru ini, BBM naik saja. Jutaan manusia mengeluh, marah-marah, maki-maki. Apa yang mereka dapat kira-kira? Coba sampai hari ini. Berapa lama mereka mengeluhkan, marah, maki, berontak, nggak terima, unjuk rasa. Apa yang didapat? Ya. Apa yang didapat? Tidak dapat. Kita katakan, oh bisa saja itu berhasil, dapat misalnya. Apa? Dibatalkan. Pertanyaannya, apakah ada jaminan ketika dibatalkan kebijakan itu, rezeki dia tetap? Bisa jadi rezekinya malah surut. Karena logikanya, seorang yang dia mendapatkan rezeki di bulan ini 3 kali lipat, tapi dia dapat musibah 10 kali lipat, tentu dia masih harus tekor. Sebaliknya orang yang rezekinya tetap, tapi dia tidak dapat musibah apa-apa, dia tetap stabil. Karena sebenarnya ukuran menggantungkannya itu adalah kepada zat yang memberi rezeki kepada kita, baik di saat BBM sedang stabil maupun sedang naik, sayur sedang stabil atau sedang naik. Nggak ada urusannya, karena Allah yang atur semua. Kan kita nggak tahu, cara berpikir kita kan cara berpikir biasa, berpikir hitung-hitungan matematika manusia. Kalau naik, yang kemarin belum naik aja udah susah, ini naik pastilah makin susah. Pastilah makin susah itu logika siapa? Logika kita. Logika Allah tidak begitu. Logika Allah tidak begitu. Kalau logika Allah salah, nggak mungkin Yusuf harus mengalami perjalanan panjang yang membuat orang alangkah sedihnya. Masih kecil berpisah dari orang tua, dijual, jadi budak, masuk penjara. Nah setelah jadi menteri baru orang, oh enak ya jadi menteri. Nah dia mau lihat ujungnya aja. Tapi proses yang Allah berikan itu panjang. Nggak mungkin Nabi Ayub tertimpa penyakit yang berat, sampai kehilangan anaknya hilang, hartanya hilang, istri pergi sendiri dalam kondisi dia lemah. Apa kita katakan skenario Allah salah? Tidak mungkin. Karena Allah menyayangi total kepada hambanya, Allah mengerti yang terbaik buat hambanya, dan ini sudah cukup menjadi kekuatan jiwa bagi seorang mukmin. Dia harus percaya bahwa dia punya Tuhan yang sangat menyayangi dia. Kenapa kok dia marah-marah? Kenapa kok dia marah-marah? Jadi kalau ada orang yang sebenarnya mengenal Allah ya, niscaya dia tidak akan banyak mengeluhkan ya perkara-perkara kehidupan dirinya ya. Lihatlah Allah, bagaimana cara Allah menskenariokan dan mendidik Nabi kita yang agung Rasulullah SAW ya. Cukup luar biasa. Masih di dalam kandungan sudah meninggal ayahnya, lahir dia hanya bersama ibu, 6 tahun meninggal ibunya. Bayangkan 6 tahun tuh, anak 6 tahun tuh ngerti apa? Sudah yatim piatu
Dia harus tinggal sama kakeknya 2 tahun, baru 8 tahun. Harus ikut sama uaknya. Uaknya pun bukannya orang kaya, orang miskin, anaknya banyak. Makan saja rebutan. Dia harus menggembala kambing. Itu rentetan hidup Rasulullah SAW. Mungkin kita nggak pernah gembala kambing, ya, nggak panas-panasan, ya. Tapi Rasulullah mengalami itu semua. Apalagi kita menyimpulkan, oh berarti skenario yang Allah berikan kepada kehidupanku ini lebih baik ya daripada Rasulullah. Oh, nggak bisa begitu. Karena kita hanya selalu melihat dari sisi kulit-kulitnya. Tapi hakikat itu tidak kita ketahui. Ya. Jadi Allah menyayangi hambanya, ya pasti Allah katakan wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu maha penyantun bagi hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya Allah maha penyantun. Lihatlah orang-orang kafir, mereka berbuat syirik, mereka mengkufuri keimanan yang diberikan kepada mereka, mereka mengingkari Al-Quran, mereka mengingkari Nabi. Tapi lihat badan mereka sehat-sehat, rezeki mereka, bisnis-bisnis mereka maju pesat, ya. Lihat bagaimana keadaan kaum kafirin, ya. Menyedihkan, ya. Kalau kita sebagai mukmin melihat mereka dari sisi luarnya saja, tidak melihat dari sisi ilmu. Ini menunjukkan bahwa Allah maha penyantun bagi semua hambanya, walaupun sedang dikufuri, walaupun sedang disekutukan. Apalagi Allah kepada orang-orang mukmin. Allah kepada orang-orang mukmin itu bukan hanya menyantuni, tetapi menyayangi, mencintai. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat menyayangi, rahima. Ya. Sifatnya menyayangi. Masih ragu? Namun umat, lihatlah Allah menjadikan dan menetapkan orang-orang kafir itu musuh-musuhnya. Namun begitu pun Allah tetap mengharapkan mereka bertobat, beristighfar supaya mereka selamat. Ini kepada orang-orang kafir ini. Ya. Allah katakan misalnya di dalam surah Al-Maidah ya 73 seterusnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan yang 3, terdiri 3 unsur. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang satu saja. Wa illam yantahu amma yaqulun la yasammanal ladzi minhum la yasammanal ladzina kafaru minhum adzabun alim, ya. Kalau mereka nggak mau berhenti dari ucapan mereka itu bahwa Tuhan itu 3, maka akan orang-orang kafir itu akan tertimpa azab yang pedih, siksaan yang pedih. Ini kemarahan Allah nih. Allah yang menetapkan mereka kafir karena mereka bilang Allah itu Isa, anak Isa Maryam. Mereka katakan Allah itu terdiri dari 3, maka mereka kafir. Dan mereka, Allah ancam kalau mereka berhenti dari ucapan itu, tidak perbaiki keyakinan, nggak masuk Islam, maka pedih yang mereka nikmati nanti siksaannya, ya, selamanya. Tetapi Allah masih meminta awala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak ingin bertobat? Ini maksudnya orang-orang kafir yang diancam tadi. Apakah mereka tidak ingin bertobat wa yastaghfiruna dan minta ampun kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bayangin tuh, orang kafir sudah menyekutukan, sudah mengkufuri Allah, tapi Allah pun masih ngajak mereka. Mereka mau tobat enggak? Mereka mau tobat enggak? Minta ampun enggak? Aku ini maha penyayang lagi maha pengampun, aku akan ampuni mereka. Ya, ada orang kafir usia 88 tahun masuk Islam. Masuk Islam, masih mau belajar sholat, meninggal bersih kayak bayi meninggalnya. Coba, ada tidak zat yang bisa kayak gitu? Kalau kita udah dibuat sakit sama orang, terus langsung ampuni, langsung maafkan, bisa nggak? Nggak bisa. Orang tua kita sendiri pun kalau sedang kesal sama kita, marah dulu, minimal merajuk dulu, didiemin kita. Orang tua kalau dia sudah kesal sama anaknya, bisa jadi dia marah dulu, ya, dia
tinggalkan dulu anaknya, dia nggak cakepin anaknya. Tapi Allah tidak begitu, spontan. Siapa saja di antara hamba-hamba ini yang bersalah, berdosa, kemudian dia langsung minta ampun kepada Allah, langsung diampuni. Ini satu bukti bahwa Allah ini benar-benar zat yang maha penyayang, ya. Kalau manusia gimana? Kalau manusia pasti sayang sama kita nggak? Manusia belum tentu. Belum tentu. Kadang kita berteman dengan orang seperti teman dekat saja, bisa jadi dia menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, ya kan? Bisa saja dia sedang senang-senang sama kita. Begitu dia di luar kita, dia malah bunuh karakter kita. Bunuh karakter kita. Artinya manusia seperti itu. Kalaupun dia memang sayang, seberapa sih sisa kesayangannya? Ummah tahu tidak, di dalam Islam, kalau kita sebutkan neraca yang disebut seorang itu dekat, teman karib dekat, atau dipersaudarakan, seperti Rasulullah mempersaudarakan beberapa sahabat, ya, Salman dengan Abu Darda misalnya, maka nyaris kita tidak temukan lagi persahabatan di zaman ini, zaman sekarang. Apa? Misalnya di antara para sahabat, ketika mereka ingin bersahabat, dia bilang, aku ingin menjadi saudaramu, gitu. Maka persyaratannya adalah hartaku adalah hartamu, hartamu hartaku. Sampai seperti itu ukurannya. Jadi persaudaraan di dalam Islam itu sampai saling menanggung. Nggak akan kita temukan di zaman ini, di muka bumi ini. Sulit, ya, sulit. Jadi yang namanya manusia, ya, kalau ada orang mengeluh kepadanya, ya, belum tentu dia senang, ya. Bahkan bisa jadi dia bosan dengan keluhan itu. Atau ada orang yang berpura-pura simpati, dia bermanis muka, tetapi dia jadikan itu sesuatu yang menggembirakan dia di belakang. Artinya ada bahan untuk dia cerita-cerita ke orang, gosip ke sana sini. Coba bayangkan kalau misalnya ada seorang istri, dia ini marah sama suaminya, bahkan dendam sama suaminya. Bayangin, dendam sama suaminya, lalu dia ceritakan suaminya ini ke orang-orang. Apa maksudnya ini? Mau dia apa? Ini suami dia, orang yang paling dekat dengan dia, teman tidur dia, yang menanggung dia, memberikan perlindungan, memberikan makan dan semuanya. Ini dijadikan bahan untuk menceritakan suaminya kepada orang lain. Gimana coba? Kebaikan apa yang hendak diperoleh ini? Jadi kalau ada orang datang kepada orang lain menceritakan suaminya, si teman ini dia cerita, teman ini cerita, apa yang terjadi? Sesungguhnya dia sudah mengotori wajahnya sendiri dengan kotoran-kotoran. Karena orang-orang melihat dia masih bersama suaminya, tetapi dia hancurkan mukanya sendiri. Nah, kalau ada orang, apa tidak boleh Ustadz kami mengadu? Lihat kepada siapa Anda ngomong. Kalau Anda datang kepada orang berilmu, Anda datang pada seorang hakim untuk memintai penjelasan dan sisi hukumnya, ya mungkin boleh saja dalam kondisi seperti ini dia harus ngomong karena dia nggak ada solusi. Tapi kalau dia cuman ngomong-ngomong saya untuk apa? Manfaatnya apa? Akhirnya orang lain, ya, menikam dia sendiri. Ini adalah keluhan-keluhan yang di luar batas, umat, ya. Keluhan-keluhan yang di luar batas, ya. Kita katakan bahwa tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, termasuk dalam perkara pasangan. Ya memang kita kadang menemukan pasangan yang tidak pas menurut kita, walaupun di sisi itu kita harus menimbang, jangan-jangan kita pun sama dengan dia. Maksudnya kita punya sisi kesamaan yang kita juga harus memperbaiki diri.
ya, memperbaiki diri. Banyak anak-anak gadis selalu menginginkan pasangan yang ideal, pengen begini, kalau bisa agamanya baik. Bapak minta pasangan yang ideal begini, kamu aja nggak karu-karuan, nggak memperbaiki diri, gimana mau dapat yang benar? Karena jiwa itu selalu mencari yang sama. Ini teorinya. Jiwa yang bersih itu cari teman-teman yang bersih jiwanya. Jiwa yang kotor cari teman-teman yang kotor. Memang kayak gitu. Makanya kalau Ummahat ini bersih jiwanya sebagai orang yang selalu mencari, ya, namanya pembersihan diri di dalam pengajian-pengajian, ketemu sama orang yang kotor jiwa, pasti nggak nyaman, pasti nggak betah. Kita sudah berusaha menahan diri, tiba-tiba kita gabung sama orang tetangga, langsung diajak hal-hal yang kita tahu ini adalah kesalahan. Kita nggak nyaman, kita pengen segera pergi. Kita selama ini menjaga waktu-waktu sholat, ketemu sama orang yang nggak peduli dengan sholat, ingat aja enggak, bagaimana kita mau nyaman sama dia? Pasti kita nggak nyaman, dua apa ini? Itulah namanya jiwa. Kalau jiwa kita misalnya menyukai dan nyaman dengan hal-hal yang keruh, itu menunjukkan jiwa kita memang belum bersih, ya. Menunjukkan jiwa kita belum bersih. Kalau Allah Rabbul Jalil, ya, Rabb semesta alam, kalau kita sering mengeluh, merengek, menangis, ya, memohon-mohon kepada Dia, maka ini adalah lebih baik, hasilnya makin lebih baik. Tidak ada satupun pendalilan Allah direngein, ditangisin, dimintain Allah marah, nggak ada. Allah malah senang. Makanya buat aja ini seperti latah, Ummahat. Maksudnya latah itu menjadi kebiasaan aja. Kalau sedih, ya, sholat nangis gitu. Kalau sedih sendiri nangis gitu. Ya Allah, aku begini. Ngomong aja sama Allah. Ya, seperti orang gila, ya. Kalau ada yang lihat. Tapi kan kita sendiri nggak ada yang lihat. Namanya kita sendiri kan. Kita nangis, kita ngomong, ya Allah kenapa aku kayak gini, ya Allah kenapa aku lemah, ya Allah kok sebegini. Nggak apa-apa, itu Allah suka. Allah suka. Bayangkan orang yang tidak mengerti ketauhidan ini, kalau dia sendiri dia putar musik, setan yang datang. Kau sendiri lembutkanlah hati, disitulah tempat dia banyak merengek-rengek kepada Allah, zikir-zikir kepada Allah. Jadi hati itu lunak, ya. Kalau tidak maka ya salah. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengadulah kepada Allah, ya. Karena hendaknya keluhan dan pengaduan itu, ya, memang harusnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita katakan sebagai kesempurnaan dari ketauhidan dan ibadahnya seseorang, ya. Ibadah seseorang, tauhidnya seorang itu sempurna jika dia banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita lihat para nabi, ya. Lihat para nabi, ya. Mereka adalah orang-orang yang sering merengek-rengek kepada Allah. Seperti keadaan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu pernah ditimpa masalah besar karena dia kehilangan Yusuf alaihissalam. Yusuf ini anak kesayangan dan dia tahu Yusuf ini adalah calon nabi karena Yusuf sudah menceritakan, ayah, aku bermimpi ngelihat 12 bintang, ya, 1 bulan sujud kepada dia. Jangan kau ceritakan ini nak sama saudara-saudaramu, ayah takut nanti akan memunculkan rasa dengki. Ini firasat seorang nabi. Ketika direngek-rengekin pun Nabi Yusuf pada anak-anaknya datang merengek-rengek, kami mau bawa main-main Yusuf ayah, ya, untuk menghibur dia. Oh jangan nak, ayah takut nanti ada serigala. Ini sudah ada firasat seorang nabi, seorang ayah, ya. Oh enggak ya, masa ayah nggak percaya sayang sama kami? Kami ini kuat-kuat, kami ini banyak, nggak mungkinlah kami lalai, kami jaga adik kami. Akhirnya diizinkan dan terjadi. Bayangin tuh, dia sudah tahu, sudah menduga ada yang nggak beres ini. Datang mereka dalam keadaan menangis-nangis, bawa baju Yusuf yang sudah berdarah-darah, katanya dimakan serigala. Maka kata Nabi Yakub alaihissalam, ya, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mau mengadukan masalahku ini, kesulitanku ini dan kesedihanku ini hanya kepada Allah.
Wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Dan biarlah aku tahu dari Allah dari apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ini adalah pernyataan Nabi Yakub ya. Ini diceritakan Allah dalam surah Yusuf ayat 86 ya. Kata beliau fasobrun jamil ya, kesabaran yang indah ya. Benar-benar sabar itu adalah keindahan ya. Aku hanya itulah yang kutekuni, jadi bersabar kepada Allah ya. Begitu juga Nabi Ayub ya, Nabi Ayub ketika dia terus diterpa dengan masalah-masalah, dari mulai hartanya habis, anaknya meninggal, kemudian istri pun pergi, dia sendiri dalam keadaan sakit parah, sudah puluhan tahun baru dia ngadu kepada Allah. Kata dia, masaniyad dhar, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini ditimpa penyakit yang berat. Dia ngadu sama apa? Sama Allah. Apa Allah nggak tahu? Allah tahu. Allah yang kasih penyakit itu. Tetapi dia mengadukan itu kepada Allah sebagai bentuk rengekannya. Dan dia katakan, dia puji Allah, wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah maha penyayang dari semua yang menyayangi. Nah ini cara minta itu. Kalau kita kan mintanya terlalu norak ya. Ya Allah berikanlah rezeki, rezekinya itu ini ya, sebutin ya. Para nabi nggak ada kayak gitu-gitu. Para nabi itu nggak pernah langsung, karena dia tahu, Allah sudah tahu. Kayak ini doanya Nabi Ayub apa? Masaniyad dhar, ya Allah aku ini tertimpa penyakit berat. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau ini adalah maha penyayang dari semua yang menyayanginya. Coba mana dia bilang sembuhkan aku, ada nggak? Nggak ada, tapi dia sembuh. Tengok Nabi Yunus ditelan ikan hiu dalam dasar, coba ada nggak dia minta lepaskan aku ya Allah? Nggak ada. Dia bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau ya Allah, maha suci engkau, dan sungguhnya aku ini termasuk hambamu yang zalim. Nah, ada minta lepaskan ya Allah, gelap ini, ada nggak? Nggak ada. Tapi dia lepas karena Allah tahu maksud kita. Jadi sebenarnya kita kalau ada masalah terdetak aja dalam hati, kita sebut dan kita puji saja Allah. Allah udah tahu. Misalnya kita nangis, ya Allah sungguhnya saat ini aku sedih. Engkau lihat sendiri bagaimana keadaan keluargaku. Sedangkan engkau adalah maha menyelesaikan, engkau adalah maha kuasa dari segala sesuatu. Nah sudah, maksud di niat kita adalah selesaikanlah masalah keluargaku ini ya. Tapi kalau norak nggak apa-apa juga ya. Kalau kita mau pakai bahasa-bahasa yang jelas-jelas nggak apa-apa juga. Cuman itu saat mampu ya udah. Misalnya ya Allah kok suamiku bandel bener, suamiku ini dia ini kayak gini. Ya Allah kasihlah dia petunjuk ya Allah, sudah nggak apa-apa. Tapi jangan doa yang buruk ya. Tapi begitulah umat ya, para nabi ya, mereka juga orang yang bukan manusia yang ini ya, mereka juga nangis, mengeluh, sedih gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang kuat secara jiwa karena sandaran mereka kuat kepada Allah. Ya, ada orang bilang, Ustadz, mengadu, mengeluh, merengek pada Allah itu kan sama aja, namanya berarti ngeluh. Oh beda, ini sama dengan kalau kita pamer-pamer sama Allah. Apa dibilang ria? Loh kok ria? Gini, kita tuh barusan baik-baik, pokoknya ngelakuin yang baik. Misalnya apa kita sholatnya khusyuk bener, apa kita baru sedekah dengan sedekah yang lebih besar gitu kan, apa kita melakukan apa gitu yang baik, terus kita lari, terus kita ngadukan pada Allah, ya Allah lihatlah, engkau maha melihat, aku sudah melakukan amal soleh ini, ya Allah dengan ini aku meminta kepadamu ini, boleh nggak? Boleh, malah disuruh itu bertawasul dengan amal soleh. Kita pamerkan sama Allah nggak apa-apa. Tapi sama Allah beda kalau kita sama orang. Tahu nggak aku kenapa terlambat? Aku tadi nolong wong. Aku bawa ke rumah sakit aku bayarin, lunasin. Nah itu lain, itu sama orang. Ini yang dikasih tahu sama orang karena kita berharap orang cepat kasih ribet sama kita. Tapi kalau sama Allah nggak apa-apa. Ya,
Mungkin kita habis-habisan saat itu, kita ngadu sama, ya Allah, ini tidak terduga, aku jumpa orang, aku bawa orang ini ke rumah sakit, uangku habis untuk bayarin dia, gantilah ya Allah dengan yang lebih baik. Boleh nggak? Boleh, boleh sekali. Kalau sama Allah boleh, rengek-rengek, minta ya Allah 100 kali lipat, boleh nggak? Boleh. Itu kalau sama Allah. Jadi jangan sungkan-sungkan. Dan itu bukan riya. Sama dengan kalau kita mengeluh, merengek, menangis, tapinya sama Allah, itu bukan mengeluh namanya. Itulah hakikat penghambaan diri kita yang sempurna kepada Allah. Jadi jangan ragu-ragu. Dan apalagi kalau dihadirkan hati ya umat, banyak juga emak-emak itu, ya Allah tolonglah aku ya Allah, tapi tidak menghadirkan hati, itu nggak dapat juga. Hadirkan hati, yakini betul bahwa Allah ini adalah Rabb yang maha penyayang, yang bisa melakukan apa saja yang dia maui, yang tidak menzolimi hambanya secuil pun, yang membalas semua kebaikan-kebaikan, tidak menyia-nyiakan amal soleh dari hamba-hambanya. Masya Allah kalau kita bisa kayak gitu. Jadi yang menafikan kesabaran itu ya, mengeluhkan Allah ya, bukan dikatakan orang yang mengeluh-ngeluh kepada Allah, rengek-rengek itu menafikan kesabaran atau menghilangkan sabar. Bukan, itu tetap sabar namanya, sebagaimana para nabi. Tetapi yang disebut menghilangkan rasa sabar, menafikan kesabaran itu adalah kalau kita mengeluhkan Allah sama orang. Misalnya gitu, aku pusing hidup ini, kenapa? Aku kok miskin terus ya? Bingung, aku kayaknya aku udah melakukan ini itu, sudah kerja 24 jam, tapi kok gak berubah nasibku. Nah ini ngeluhkan Allah sama orang. Orang pun bilang, iya ya kasihan kau ini, ku tengok badanmu habis, makin kurus ya, jarang tidur ya, cari penghasilan tapi kok gini-gini terus. Nah ini ngadukan, dia gak yakin sama Allah beri, ngadu aja lah. Allah yang kasih, sama orang ngaduin merengek-rengek, aku ini kok mau malas-malas. Emang dia bisa ngasih apa? Emang dia bilang, oh ya udahlah rumahku 3 ambillah 1 nih. Mana? Manusia nggak ada ya. Jadi jangan sampai mengeluh-ngeluh kepada manusia. Maka seperti yang kita sebutkan tadi di awal, bahwa seseorang datang ya, di antara kehidupan para salaf, kalau dia mengeluhkan tentang dirinya akibat takdir yang Allah tetapkan, maka dia dinasihati, bagaimana mungkin engkau mengadukan perbuatan zat yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu. Nah pertanyaannya, Ustadz, apa sama sekali kami tidak boleh ngomong sama orang ya, ngadu? Jawabnya, tidak mutlak tidak boleh, karena memang Allah juga perintahkan kita untuk bermusyawarah, wasyawirhum, dan bermuwasarahwalah kalian. Musyawarah ini setelah kita sudah memiliki pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita curhat sama orang untuk cari penyelesaian, sekalipun kita pinjam uangnya, ini bukan perkara yang keluar dari ketauhidan kita pada Allah, tidak. Rasulullah juga pernah gadaikan di besinya sama orang Yahudi. Apa Rasulullah itu menghilangkan harga dirinya? Tidak. Ini manusiawi namanya ya. Jadi bukan maksudnya ini sama sekali nggak boleh minta tolong sama orang, bukan gitu maksudnya ya. Tetapi bentengnya adalah kita harus kuatkan dulu jiwa kita pada Allah, bahwa Allah lah penyelesai semua masalah. Sama dengan kita ke dokter. Kita ke dokter itu bukan kita nggak percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan. Kita tahu semua kesembuhan itu datang dari Allah. Makanya kalau sembuh kata dokter, alhamdulillah ini nggak terlalu parah, kita kan sebutnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kita ke dokter juga, ke dokter ini ada namanya ikhtiar. Sama dengan kita minta tolong sama Allah. Ya nggak mungkin lah mobil kita mogok, memang harus didorong, harus dipanggil towing, udah minta Allah aja towing datang, towing, nggak mungkin. Kita kasih tahu orang, tolong jemput towing kemari gitu. Ya ini namanya ikhtiar, tapi kita tahu bahwa semua itu dalam kendali Allah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong menolong malah justru dianjurkan di dalam Islam ini. Wa ta'awanu 'alal
birri wa taqwa, bertolong-tolonganlah kamu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia nggak mungkin luput dari pertolongan orang lain. Ya, kita minta nasihat, datengin aja temen. Kita lagi gundah gulana, aku kok sedih ya, kok gundah, tolong nasihatin aku deh. Apa pangkalnya ini? Nah, boleh, ya boleh. Tetapi mengeluh-ngeluhkan sesuatu yang tidak ada juntrungnya, nggak ada ujungnya, apa maunya, ini bukan perkara yang dianjurkan, ya. Tapi kalau kita memiliki beban dan kita meminta petunjuk atau meminta arahan atau meminta nasihat, ini juga dibenarkan. Di antara para sahabat datang kepada Nabi yang mengeluhkan banyak perkara, dari mulai keluhan-keluhan kesedihan dia, diganggu setan, sampai minta surga, yang ngadu sama Nabi, kan dikasih tahu sama Nabi. Begitu juga antar sahabat, mereka juga saling menolong. Ini perkara yang biasa. Nah, tentu sebagai penutup kita katakan, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika seorang hamba ditimpa sesuatu, kemalangan, kesulitan, ya, atau terkena sesuatu, maka mengangkat keperluannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana para nabi melakukannya, ya. Ya, kita seraya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian berdoa, bersimpuh, ya, bertobat, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, ketika ada masalah dengan kita malah lari dari zat yang bisa menyelesaikan masalah itu, pasti keadaan hati semakin gundah. Percayalah. Saya kita ada masalah nih, kita nggak mau mendekatkan diri kepada Allah, cari yang lain. Mungkin aku ini cuma suntuk, jalan-jalan aja yuk. Kemana ya? Cari pemandangan yang paling indah, jalan. Kelihatannya selesai saat itu. Percayalah, pulang tambah parah. Nggak ada yang bisa menyembuhkan kegundahan hati ini kecuali zat yang menciptakannya. Paham ya? Nggak ada. Percayalah. Jadi kalau seorang mukmin tertimpa masalah, beban, penderitaan segala macam, datangi dulu Allah, ya. Mungkin perbanyak sholat, baca Quran, banyak zikir, renungi dosa, itu akan mengembalikan hati menjadi lembut, ya. Dan kita semakin yakin, oh ternyata aku punya sandaran yang kuat, ya, sandaran yang nggak pernah lemah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah fungsinya kita belajar tauhid, ya. Tauhid itu memang kudu dipraktekkan, ya, bukan hanya dijadikan teori. Maka kita sesama keluarga, kita sering ngomong gini, ada masalah gini kok berat, ya, kita bilang inilah ujian kita, maksudnya inilah kesempatan kita mempraktekkan teori-teori yang sering kita pelajari dalam pengajian-pengajian. Kalau di teman pengajian kita bicara teori begitu gampang, nah waktu di lapangan kita dapat musibah, bisa tidak kita praktekkan ini menjadi sebuah, ya, realita, ya. Ini saja Ummahat, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan kita, ya. Allah Ta'ala alam. Ada keluhan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana misalnya Ustaz kalau ada banyak keluhan datang dari kita, karena kalau keluhan itu nggak terlalu penting, kita sering ngasih solusi, sering ngasih kekuatan, tapi masih terus orang tuh tersebut mengeluh kadang itu jadi lama-lama jutek terus. Nah, tapi keluhan yang kayaknya nambahin masalah dengan diri kita sendiri. Itu gimana Ustaz? Cara menanggapinya supaya apa ya? Jangan mengeluh terus. Sedangkan kita sendiri banyak juga yang harus dikeluhkan. Nah, terima kasih Ustaz. Ada nggak jual boneka keluhan, ya?
boneka untuk ngeluh. Iya, jadi Umahat, begini ya. Sebenarnya kalau ada orang butuh bantuan kita terkait dengan memberikan pandangan, memberikan nasihat, ini ladang amal juga ya, harus dipahami ya. Ladang amal juga. Ya, jangan kita mudah jutek kalau orang ngeluh ya. Lihat dulu keadaannya. Mungkin dia memang butuh disupport. Ya, itu jadi ladang amal juga satu. Yang kedua, tapi ada kalau kecenderungan orang itu mengeluh tidak ada juntrungnya tadi dalam semua perkara. Maka seorang yang bijak setelah dia menguasai beberapa faedah ilmu, maka seseorang arahkanlah dia sesuai dengan nalar berpikir dia. Sederhana, pendek saja, nggak usah terlalu bertele-tele, tapi bagaimana dia bisa melakukannya. Misalnya ada orang bawaannya gundah, kacau, galau, takut segala macam, sholat aja enggak. Kasih tahu sama dia yang simple. Siapa yang ciptakan kita ini? Siapa yang kuasai alam semesta ini? Allah. Nah, Allah itu termasuk ciptakan hati dan kegundahan yang ada dalam hati kita. Cuman dia yang bisa menyembuhkan. Kamu sholatlah, mintalah sama Allah. Allah akan sembuhkan itu. Sudah simpel aja. Kalau dia urusan sholat aja dia belum kerjakan, kita mau kasih petunjuk-petunjuk yang lain. Cak ini. Kamu itu modal berapa? Nah, nggak akan dapat. Dia lari dulu kepada Tuhannya. Setelah itu akan ada jalan-jalan yang lain. Ada jalan-jalan yang lain. Tapi jangan dimusuhi, jangan dimusuhi. Banyak orang lemah itu ya lemah. Itu lemah dari pikiran, dari ilmu. Oh, dalam bicara ilmu akhirat, orang yang tidak pernah membicarakan ilmu, bagaimana dia paham masalah dan paham untuk menyelesaikan masalah? Ya nggak ada jalan. Dalam urusan dunia juga begitu. Kadang orang punya potensi, dia nggak paham dia punya potensi, nggak ngerti dia kalau dia punya potensi. Jadi potensi dia itu nggak bisa digunakan untuk hal yang produktif. Malah dia banyak mengeluh. Keluhan itu akan bisa diobati bersamaan dengan meningkatnya pemahaman dan cara berpikirnya. Makanya orang-orang, saya dulu teringat ya, ada teman ya sekaligus guru saya ya. Kita pernah ada masalah di jalan ya, tiba-tiba mogok motor ya, ke bengkel juga susah, bengkelnya jauh-jauh gitu. Tapi dia luar biasa, dia ayo kita dorong gitu ya. Jadi dia nggak ada pernah mengeluh maksudnya, wah gimana nih rumah masih jauh, nggak ada, dorong gitu ya. Dorong hidup jalan kencang gitu, mati lagi gitu. Dorong lagi sampai rumah. Tapi saya sampai sekarang teringat-ingat, terkenang-kenang gitu ya. Padahal itu kejadiannya di tahun 2001-an gitu. Terbayang. Dengan hadis Nabi itulah diantara kalau kita melakukan perjalanan dengan orang, ya, dia orang yang selalu optimis, tidak banyak keluhan, itu menunjukkan orangnya punya karakter yang bagus. Ya. Di dunia ini nggak ada orang ngelihat orang yang suka ngeluh, nggak ada. Cobalah kita didatangin orang ngeluh aja, oh aku nih susah, aku belanja nggak cukup, ini ngeluh asal datang. Enak nggak kita? Nggak, kita takut jumpa dia. Tapi kalau gimana kabar? Alhamdulillah, bahagia benar, alhamdulillah sehat. Masya Allah, paling banyak ini Allah memberikan. Kita melihat dia semangat kan? Oh ini, jadi dia terbaik. Kalau jumpa si itu tuh enak, orangnya semangat terus. Wow, survive terus, nah gitu. Tapi kalau ini orang jumpa dia, waduh pasti ngeluh dia nih. Kita udah pusing duluan. Udah ngeluh saja. Nah itu mah. Jadi psikologis kita aja sudah mengatakan bahwa orang yang selalu mengeluh itu nggak ada bikin nyaman orang. Ngapain kita jadi tukang ngeluh? Baru semangat terus, kalau bisa ngasih motivasi orang. Ah ini gampang, insya Allah bisa. Ah gitu. Maka keadaan hati kita pun membuat orang sekitar kita menjadi optimis ya, optimis. Mana agama ini nggak nyuruh kita pesimis nih. Agama yang kita nyuruh optimis. Apa yang kita takuti di dunia ini? Yang paling mengeri dalam kehidupan ini cuma kematian. Kalau mati kita masalah ngerinya itu nggak bisa lagi bangkit untuk beribadah. Kalau masih hidup ini, apa yang mau dipesimiskan? Optimis saja. Ya, kematian pun bagi seorang mukmin ya biasa aja, kematian siaga aja.
banyak minta ampun aja gitu. Jadi jadilah pribadi-pribadi yang optimis. Bila perlu kasih orang lain untuk bersikap optimis. Nah, jadi kalau misalnya ada si Uni atau siapa yang dikeluhin orang, ya tenangkan keluhan dia dengan sesuatu yang sederhana tapi dia bisa lakukan. Kalau saya ya didatangi, saya sering puji orang dulu. Saya sering puji dulu. Jadi saya bilang, kayaknya kakak ini orang yang sempurna, akalnya sempurna, sehat, cara pandangnya jauh, begini-begini. Kakak pasti bisa. Gini-gini. Ini kan Allah sudah tetapkan gini-gini. Oh iya ya saja. Iya pasti bisa kak. Nah, dia pun udah semangat deh. Jadi kita berikan dulu hal yang positif pada dia. Jangan kita turunkan ya grade dia. Misalnya, ya memang kujingok kayaknya ini auramu ini memang aura nggak beruntung ya. Jangan ya. Dikasih optimis dia bahwa dia itu mampu, dia hebat. Kan begitu kita sama anak-anak kita. Ya dia ngeluh kayaknya nggak sanggup, dia cerita temennya itu hebat, hafalannya kita, wah abang juga nggak kalah, abang itu hebat, gitu kan gitu. Kasih kepercayaan diri dia dulu, tapi jangan sombong. Abang hebat, sudah lama mama perhatikan, abang ini punya potensi hebat, bisa nyikapi masalah, berani untuk ini bicara gitu, sehingga dia sedikit-sedikit ya pribadinya semakin kuat ya. Itu berikan semua kepada orang-orang yang membutuhkan kita ya, membutuhkan kita, nasihatilah dia untuk menjadi lebih baik, insya Allah. Yang lain?